terdapat contoh soal koefisien kontingensi, di mana dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang sering dilakukan profesi dikelompokkan menjadi 4, yaitu dokter, pengacara, dosen, bisnis, di mana dokter disingkat DR, pengacara P, dosen DO, bisnis BI. Jenis olahraga juga dikelompokkan menjadi 4, yaitu golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Di mana golf disingkat GO, tenis disingkat TE, bulu tangkis disingkat BT, dan SB disingkat sepak bola. Jumlah dokter yang digunakan sebagai sampel adalah 58, sampel dari pengacara 75, dosen ada 68, bisnis 81. Di mana jumlah keseluruhan sampel yang digunakan yaitu 282. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah hipotesisnya yaitu H0-nya tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Maaf, ini salah, seharusnya ini tidak. Seharusnya hal satunya terdapat perbedaan hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Dimana ini akan diuji dengan menggunakan koefisien kontingensi pada taraf kesalahan 5% dan DK-nya 9%. DK ini didapat dengan rumus K kurang 1 dan R kurang 1, di mana K ini merupakan sampel dan R merupakan kategori olahraganya. Di mana kita ketahui tadi sampelnya ada 4, yaitu dokter, pengacara, dosen, dan bisnis. Dan jumlah kategori olahraganya juga 4, yaitu golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Dimana jadinya K-nya tadi 4 dikurang 1 itu 3, R-nya juga 4 kurang 1 itu 3, dimana 3 kali 3 yaitu 9. Untuk penyajian datanya, nah berdasarkan sampel dari 4 kelompok profesi yang dipilih secara random, diperoleh data seperti yang ditunjukkan tabel 73.3 ini, yaitu jenis profesi dan jenis olahraga yang disenangi. Dimana di sini olahraganya yaitu golf, dimana dokter yang menyukai golf ada 17, pengacara ada 23, dosen ada 10, dan bisnis ada 30, dimana jumlah keseluruhannya yang menyenangi golf ada 80. Terus tenis, dokter menyukai tenis ada 23, pengacaranya 14, dosen ada 17, dan bisnis 26, dimana jumlah yang menyenangi tenis ada 80 juga. Yang menyenangi bulu tangkis, dokter yang menyenangi bulu tangkis ada 12, pengacara ada 26, dosen ada 18, bisnis ada 14, dan jumlah yang menyenangi bulu tangkis adalah 70. Selanjutnya yang menyenangi sepak bola, dokter yang menyenangi sepak bola ada 6, pengacara ada 12, dosen ada 23, dan bisnis ada 11 orang. Dimana jumlah yang menyenangi sepak bola ada 52. Dengan total dokter sampelnya tadi yaitu 58, sampel pengacara 75, dosen 68, bisnis 81, dengan jumlah keseluruhannya yaitu N-nya 282. Nah, pengujian hipotesis dengan cara manual. Kita untuk menghitung F yang diharapkan, FH, pertama-tama dihitung berapa persen dari masing-masing sampel yang menyenangi olahraga, golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Dari sini dapat dihitung persentasenya. Keempat sampel menyenangi olahraga golf adalah untuk presentasinya kita carinya misalnya ini golf itu berarti jumlah keseluruhannya itu 17 tambah 23, 17 tambah 23 ditambah 10 ditambah 30 per jumlah keseluruhan sampel 282 ini. Jadi ini ada 80 per 282, dimana itu ya hasilnya 0,283 67 943.
seperti ini. Ini menyanyi golf. Selanjutnya yang untuk tenis, bulu tangkis, dan sepak bola itu sama saja seperti tadi, yaitu jumlah keseluruhan dibagi n sampel, seluruh sampel. Nah, itu merupakan presentasinya. Jumlah keseluruhan dibagi n sampel itu hasilnya segini. Untuk keempat-empatnya. Nah, selanjutnya dari frekuensi ini tadi, kelompok yang menyanyi sejenis olahraga dapat dihitung. Yang menyanyi golf kita kalikan saja. Dokter yang menyanyi golf tadi ada menyanyi golf, jadi kita kalikan saja frekuensi ini dengan jumlah seluruh sampel dokter, yaitu 58. Jadi 2,836793 dikali dengan jumlah sampel dokter tadi 58 itu 16,45390071. Itu pengacara tadi sampelnya yaitu 75 dikalikan dengan frekuensi dari golf juga yang hasilkan 21,27659574. Begitupun selanjutnya. Dan yang untuk tenis juga seperti yang tadi, dokter kan sampelnya 58 dikali dengan yang menyenangi tenis yang ini, yaitu ini seharusnya ini seharusnya 0,283687943. Seharusnya seperti ini. Ini salah ini. Nah, seharusnya yang menyertai sini yaitu menggunakan yang ini 0,2836793 dikali dengan sampel dan hasilnya nah seperti ini. Ini typo ya teman-teman, seharusnya segini 0,283687943. Ini hasilnya sudah benar, ininya saja yang typo. Selanjutnya menangani bulu tangkis. Nah, yang bulu tangkis tadi yaitu 0,248227. Tinggal dikalikan akan menghasilkan seperti ini. Dan sepak bola juga sama saja. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, dimana F0 nya tadi kan jumlah sampel dan FH-nya yang ini tadi. Nah, selanjutnya CH kuadrat dapat dihitung dengan rumus sigma dari ini. Sigma dari I sama dengan I sama dengan 1 menuju R, J dengan 1 K, dimana OIJ-nya dikurang EIJ-nya dikuadratkan per EIJ, dimana O-nya itu sama dengan frekuensi nolnya, itu yang ini, sampel, dan E-nya eksperimen itu FH-nya yang ini. Langsung saja tadi, ini kan rumusnya berarti jumlah keseluruhan misalnya jadi 17, jadi X kuadratnya sama dengan 17 dikurang ini 16 453900071 kuadratkan per 16,4 ditambah kan O nya ini dikurang ini
per ini lagi. Nih, ini kurang ini per ini lagi. Tambah selanjutnya yang ini dikurang ini dibagi ini lagi. Dia akan seperti ini. Nih. Ini tadi tuh, nih, ini 17 yang ini dikurang ini FH-nya per ini tipe seharusnya 16 saya. Nah, seperti ini. Ditambah yang ini 23 ini dikurang FH-nya yang ini per FH-nya lagi. Seperti ini. Ditambah untuk sebelahnya begitupun seterusnya. Jadi ditambah ini dikurang ini dibagi ini. Ini dikurang ini dibagi ini. Terus prosesnya seperti ini. Setelah dijumlahkan hasilnya akan didapat 30,21920,474, di mana harga hitungnya berarti 30,21920,474. Selanjutnya untuk menghitung koefisien kontingensi C, maka harga tersebut dimasukkan ke dalam rumus 7.1. Rumusnya C sama dengan akar dari X kuadrat atau C kuadrat per N ini sampel, N-nya sampel dikurang X kuadrat apa C kuadrat. Mana didapat tadi C kuadratnya yaitu 30,2190474 dikurang per N tadi jumlah keseluruhan sampelnya itu 282 dikurang C kuadrat lagi 30,21920,474 dihasilkan 0,3110838, di mana kuadrat tabelnya dengan DK-nya 9 dan taraf kesalahannya 5% adalah maaf ya, ini salah. Ini seharusnya maaf ya, ini salah, seharusnya ini 16,919. Jika berarti 16, ini 16,919. Nah, ternyata C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Itu 30,21920,474 lebih besar dari 16,919. Dengan demikian H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Baik, untuk penyelesaian dengan menggunakan net PSS akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan ke materi sebelumnya. Kita lanjutkan dari materi yang sudah dicari tadi dengan menggunakan manual. Kemudian dari koefisien kontingensi ini kita olah dengan menggunakan SPSS. Baik, langsung saja. Langkah pertama sebelum memasukkan data seperti ini, kita ke variable view. Nah, pada variable view ini dengan name ini kita isi dengan yang pertama, kalau pertama yaitu olahraga, yang kedua profesi, dan ketiga frekuensi. Nah, pada tipe ini yang pada olahraga dan profesi itu kita ubah datanya ke string. Klik saja, nah ini string. Itu klik OK. Sama ini juga yang profesi. Kemudian pada value ini kita yang di atas kita ketik BT dan label bulu tangkis dan seterusnya. Go, golf, yang value-nya go maka labelnya golf, SB di value dan sepak bola di label, TE tenis di value dan tenis di label. Nah, sama dengan yang tadi yang olahraga, maka profesi juga seperti itu. Yang BI di value bisnis, kemudian kemudian di value di label dosen, di value DR di label dokter,
dan value P di labelnya pengacara, tambah saja dan klik OK. Kemudian pada measure-nya ini kita ketik nominal di olahraga dan profesional dan scale pada frekuensi. Nah, baru kita peroleh datanya dari sini tadi, maka akan di SPSS seperti ini. Kemudian sebelum kita ke analyze, terlebih dahulu kita ke data. Nah, klik setelah data ke which. Nah, ini sebelumnya seperti ini, maka kita klik di which by dan frekuensinya kita pindah. Kita oke. Okay. Kemudian baru kita ke analyze. Setelah analyze, habis itu deskripsi statistik, kemudian crop steps. Nah, pada frekuensi ini biarkan saja. Nah, di rows-nya ini untuk profesi dan di kolomnya itu olahraga. Nah, setelah itu klik statistik. Nah, ini jangan lupa dicentang chi-square-nya. Kemudian di cell ini observed dan expert ini juga jangan lupa dicentang. Nah, sesuai dengan ini juga centang. Nah, setelah itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini datanya tadi. Dan kemudian ini kita baca value ini tadi 25,359 dan like ratio-nya 24,713. Nah, fokus ke asymptotic cyclic tense. Nah, ini kan dengan hasil 0,0003, maka dapat disimpulkan bahwa nilai asimtotiknya itu lebih kecil daripada nilai kebenarannya yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan menolak H0. Baik, di sini telah terdapat contoh soal korelasi Spearman rank, di mana ada dua orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba membuat makanan. Jumlah makanan dinilai adalah 10, masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di mana nilai yang diberikan oleh kedua juri diberikan pada tabel 7.5 yang akan diketahui adakan kesesuaian di antara dua juri tersebut dalam nilai lomba. Kesesuaian tersebut berarti memberi penilaian yang sama. Nah, berdasarkan hal tersebut, didapat hipotesisnya H0-nya tidak terdapat perbedaan kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan, dengan H1-nya terdapat kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. Di sini akan diuji menggunakan korelasi Spearman pada taraf kesalahan 5% dan 1% dengan penyajian datanya. Ini tadi 7.5 nilai dua orang juri terhadap 10 makanan. Dimana nilai makanan ini 1 sampai 10. Dimana nilai juri-juri pertama, nilai makan pertama itu 9, makanan kedua 6, makanan ketiga 5, makanan keempat 7, makanan kelima 4, makanan ke-6 3, makanan ke-7 2, makanan ke-8 8, makanan 9 7 dan makanan 10 6. Selanjutnya untuk juri ini juri kedua ya teman-teman. Juri kedua itu 8 7 6 8 5 4 2 9 8 dan 6. Untuk pengujian hipotesisnya dari data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu juri pertama dan juri kedua. Karena sumber datanya berbeda, maka masih menggunakan korelasi Spearman yang rumus Spearman yaitu rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma dari BI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat dikurang 1, dimana rho-nya itu koefisien korelasi Spearman rank. Nah, kan korelasi Spearman berbicara dengan data ordinal, maka data tersebut yang merupakan data ratio harus kita ubah menjadi data ordinal.
Nah, bila terdapat nilai yang sama, maka cara merankingnya adalah misalnya pada juri pertama nilainya 9 adalah ranking ke-1, nilai 8 pada ranking kedua. Selanjutnya di sini ada nilai 7 jumlahnya 2. Mestinya rankingnya kalau diurutkan adalah ranking 3 dan ranking 4. Tetapi karena nilainya sama, maka rankingnya dibagi 2, yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2 yaitu 3,5. Akhirnya dua nilai 7 pada Y dan X masing-masing diberi ranking 3,5. Selanjutnya pada Y di sana ada nilai 3, jumlahnya 3. Mestinya rankingnya adalah 2, 3, dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka rankingnya dibagi 3, yaitu 2 ditambah 3 tambah 4 dibagi 3, yaitu 2 tambah 3 6, 2 tambah 3 5 ditambah 4 9, mana 9 dibagi 3 yaitu 3. Jadi nilai 8 yang jumlahnya 3 masing-masing diberi ranking 3 pada kolom Y. Selanjutnya nilai 7 diberi ranking setelah ranking 4 yaitu ranking 5. Seperti ini tadi datanya. Kan nilainya seperti tertera di sini. Nih, sini kan sama nih 7 sama ini. Jadi ininya 3,5. Dan ini ada yang 6. Jadi 5,5. Sini juga. BI ini dari ranking 1 dikurang ranking 2. Jadi seperti ini, 1 dikurang 3 itu negatif 1. 5 dikurang 5,5 dikurang 5 itu 0,5. 7 dikurang 6,5 0,5. 3,5 dikurang 3 itu 0,5. Begitupun selanjutnya sampai bawah itu sama aja. BI ini ranking 1 dikurangi 1. Selanjutnya BI ini kita kuadratkan, dimana negatif 2 dikuadratkan jadi 4, 0,5, 0,25 dan seterusnya, dimana jumlah dari BI itu 0, jumlah dari BI kuadrat itu 7. Nah, selanjutnya harga BI kuadratnya yang telah diperoleh kita masukkan dalam rumus korelasi Spermak dari hitungan dalam rank, dimana rumusnya tadi rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma BI kuadrat. Ini BI kuadrat teman-teman, BI kuadrat per N dikali N kuadrat per 1, dimana jadinya sigma BI tadi kan ini 7, jadi 6 dikali 7 per N-nya tadi sampelnya yang ada 10, jadi dikali per 10 dikali 10 kuadrat kurang 1, dimana 6 dikali 7 42 per 10 kuadrat itu 100 dikurang 1 99, dimana 10 dikali 99 itu 990. Berarti 1 dikurang 42 per 990 yaitu 0,04242424 dan seterusnya, itu sama dengan 0,95757578, dimana C kuadrat tabel dengan N 10 dan taraf kesalahan 5% itu 0,648 dan 1% adalah 0,794. Nah, ternyata row hitungnya lebih besar daripada row tabel, dimana row hitungnya tadi kan 0,9575757558 lebih besar daripada 0,6 ini 048, dan untuk yang taraf 1%-nya itu 0,9575757558 lebih besar daripada 0,794. Dengan demikian didapatlah H0-nya ditolak
dan salah satunya diterima. Jadi seperti hipotesisnya tadi, kalau H0 ditolak dan satunya diterima, berarti terdapat kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. Nah, untuk penyelesaian menggunakan SPSS akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada SPSS di contoh soal korelasi SparkMark rank yang tadi telah dijelaskan dengan cara manual, kemudian kita cari dengan menggunakan SPSS. Nah, dari soal seperti ini dan datanya bisa kita lihat seperti ini. Yang pertama kita SPSS dulu. Nah, sebelum masukkan data tersebut, terlebih dahulu pada kolom pertama kita buat makanan, dan kolom kedua kita buat nama juri 1 dan pada kolom ketiga namanya juri 2. Nah, tipenya ini numerik. Nah, yang kita akan ubah pada measure-nya ini saja. Ini berbentuk ordinal. Kemudian masukkan data yang tadi. Oke, setelah itu kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah, ini juri 1, juri 2 tadi kan. Nah, ini udah cukup. Dan ini jangan lupa dicentang SparkMark-nya ini. Kemudian kita klik oke. Maka didapatkan hasil seperti ini. Juri 1. Nah, ini bisa tengok. Nah, fokus kepada nilai sek-nya ini. Ini kan juri 1 0,000 dan juri 2 0,0 kan itu sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai asimtotiknya tadi 0,00 dengan taraf kesalahannya itu alfa 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa asimsite lebih kecil daripada 0,05. Jadi menolak H0 dan menerima H1. Baik, di sini telah terdapat contoh soal korelasi kendal tau. Dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara ranking SD dengan ranking di SMU. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 3 SMU sebanyak 25 orang. Berdasarkan 25 orang itu, siswa itu mereka ditanya bagaimana rankingnya di SD kelas 5 dulu dan rankingnya di kelas 3 SMU. Data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel 7.11 berikut. Di sini ada data 25 siswa, di mana ranking di SD R1-nya itu berturut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25 itu berturut, dan ranking di SMU-nya yaitu berubah, di mana siswa pertama yang ranking di SD-nya ranking 1, di SMU-nya jadi ranking 2. Siswa yang kedua rankingnya di SD ranking 2 dan ternyata ranking di SMU-nya jadi ranking 1. Soalnya nomor siswa 3, ranking SD-nya 3 dan ranking di SMU-nya 4. Nomor siswa 4, ranking di SD-nya 4 dan ranking di SMU-nya 3. Dan seperti inilah datanya. Dan seterusnya ini datanya. Nah, setelah dilihat dari data tersebut, kita dapat hipotesisnya di mana H0-nya tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan SMU. Dengan H0-nya yaitu tau sama dengan 0. Sedangkan H1-nya terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan SMU dengan H1-nya yaitu sama dengan tau lebih besar daripada 0. Nah, kita akan uji menggunakan korelasi kendal tau dengan tingkat kesalahan 5% dan 1%. Penyediaan datanya. Untuk penyediaan datanya, untuk keperluan pengujian hipotesis, maka data mentah yang ada pada tabel 7.11 tadi, data yang ini,
Dikembangkan menjadi tabel 7.12 nanti akan data seperti ini, di mana cara menghitung RA dan RB berpedoman pada R2. RA adalah jumlah ranking di bawah baris yang dihitung jumlahnya, tetapi angkanya lebih besar dari angka pada baris itu. Dan RB adalah jumlah ranking di bawah baris yang dihitung dan angkanya lebih besar dari angka pada baris itu. Misalnya, RA pada baris pertama jumlahnya 23. Hal ini terdiri atas ranking 4, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 5, 6, 11, 14, 12, 15, 23, 18, 17, 19, 20, 13, 25, 22, 21, 24. Ranking 1 tidak masuk karena di bawah ranking 2 yang dihitung jumlahnya. Selanjutnya baris kedua RA jumlahnya juga 23 karena angka 2 baris pertama tidak dihitung lagi sebab di atas baris angka 1. Dan atas ranking 15 ada 9 ranking, yaitu ranking 23, 18, 17, 19, 20, 25, 22, 21, 24. Ranking 16 dan baris ke-9 tidak dihitung lagi walaupun nilainya di atas ranking 15 karena telah mendahului. Nih, tadi itu datanya seperti ini, tabel penolong untuk menghitung korelasi kendal tau. Dimana ini itu tadi RA-nya ini 23, 23, 21, 21, 18 dan seterusnya. Dimana sigma A-nya yaitu 264 dan sigma B-nya 36. Selanjutnya untuk menghitung ranking bawah atau RB-nya juga tetap berpedoman pada R2 yang ini. R2 yang ini. RB untuk baris pertama jumlahnya 1 yaitu angka 1. Di bawah ranking 4 hanya ada 1 angka. Itu yang 3, ranking 1 dan 2 yang telah pada baris sebelumnya tidak dihitung lagi. Di bawah ranking 16 dan ada 7 dan ada 7 ranking yaitu 5, 6, 11, 14, 12, 15 dan 13. Ini kita akan selanjutnya menguji hipotesisnya dengan cara manual, di mana berdasarkan cara menghitung seperti di atas, maka telah ditemukan jumlah ranking atas yaitu sigma A-nya 264 dan jumlah ranking bawah sigma B 36. Selanjutnya harga-harga tersebut dimasukkan dalam rumus 7.5 yaitu tahun sama dengan sigma A dikurang sigma B per N. N ini jumlah keseluruhan sampel yaitu 25 ini. N kali N kurang 1 per 2 sama dengan kita masukkan sigma A-nya 264 dikurang sigma B-nya 36 per N-nya 25 dikali 25 kurang 1 per 2. Itu hasilnya 0,76. Nah, jadi terdapat hubungan yang positif sebesar 0,76 antara ranking di SD dengan di SMU. Untuk membuktikan apakah koefisien itu dapat diperlakukan pada populasi di mana sampel tersebut diambil, maka perlu diuji signifikannya dengan menggunakan rumus Z. Dalam hal ini taraf kesalahannya 5%. Nah, harga Z hitung tersebut di atas selanjutnya dibandingkan dengan harga Z tabel. Untuk uji dua pihak, maka taraf kesalahannya 1% dibagi 2 sehingga menjadi 0,5%. Selanjutnya harga Z dapat dilihat pada kurva normal dengan Z sama dengan 0,495. Ternyata setelah dilakukan ini, Z hitungnya yaitu 5,32 lebih besar daripada Z tabel, di mana tabelnya 2,58, sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, untuk penyelesaian dengan menggunakan SPSS akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dari contoh manual yang di atas, dari contoh soal korelasi kandal tau, itu kita ubah atau kita cari dengan menggunakan SPSS dengan data seperti yang di atas juga. Ini datanya nih, dan ini juga soalnya. Kemudian kita lari ke
SPSS. Nah, sebelum masukkan data ini, nah, pada name ini bisa kita tulis jumlah siswa, kemudian yang kolom kedua ranking SD, dan kemudian yang ketiga, kolom yang ketiga ranking SMU. Nah, yang kita rubah cuma di measure ini juga ordinal. Lalu kembali ke data view. Setelah itu, setelah memasukkan data ini, semua data tadi yang telah sesuai soal tadi, kita ke analyze. Kemudian correlate, bivariate. Nah, sama seperti yang Sparkman tadi, tapi bedanya Sparkman gak usah dicentang. Nah, ini centang yaitu kendal tahu ini. Sama ranking yang dipindah ke variabel itu ranking SD dan ranking SMU. Maka kita klik OK. Kemudian kan menunjukkan hasil seperti ini. Ranking SD, ranking SMU. Dan sama seperti yang tadi, yang sebelumnya, ini juga asymptotiknya itu 0,000. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai asymptotiknya itu 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka diperoleh menolak H0 dan menerima H1. Sekian dari saya. Saya Giri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.